Siap, oke. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan, kesempatan diberikan kepada saya. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, tujuan dari iman, tujuan iman untuk keselamatan. Ya, kita mau belajar sama-sama. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kalau kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar pewahyuan-Mu. Kami percaya Tuhan pada saat kami membuka hati kami, seperti benih firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami, dan kami bertumbuh Tuhan, dan kami menjadi Tuhan pelayan-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang bisa melipatkan ganda Tuhan, bertumbuh di dalam 30, 60, bahkan 100 Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai setiap kami menjadi tanah yang subur itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur ya, kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Nah, judul firman Tuhan pada saat ini adalah tujuan atau sasaran untuk iman untuk keselamatan. Ini adalah suatu, kalau kita bicara iman itu adalah dasar kan, kita tahu Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tapi bukti dari segala yang tidak kita lihat. Jadi tujuan dan sasarannya mesti tepat, karena ini dasar sekali pondasi. Jadi kalau sampai dasar iman kita salah, itu jadi pola pikir kita nanti akan salah. Jadi iman adalah dasar kan, Ibrani. Nah, kalau di suatu bangunan, saya kan di bidang bangunan, itu dasarnya mesti kuat. Dasar itu kalau kita lihat pondasi kita itu yang tidak terlihat, tapi kita harapkan adalah bisa kuat kan, kita harapkan. Nah, ini adalah iman seperti itu, dasar. Jadi ini penting, sasarannya mesti tepat. Kalau kita salah, itu pandangan kita juga akan salah. Ya, jadi mungkin teman-teman ya, saya ada pertanyaan nih, nanti boleh jawab, kita bebas ya. Pandangan saudara setelah terima Tuhan Yesus, setelah terima, itu melihat gambaran Tuhan Yesus itu seperti apa? Iya, jawab boleh kita ini. Misalnya contohnya saya bilang, wah saya Tuhan Yesus itu, iman kita berdasar, yaitu Tuhan. Atau Dia adalah penyembuh saya, Dia adalah penolong saya. Itu yang sering kita gambarkan kan, sering. Nah ini sesuatu yang kita lihat itu sepertinya itu memang benar, nggak salah. Tapi ada yang lebih dalam lagi daripada itu. Sebetulnya mengapa sehingga setiap orang bisa kecewa? Karena dia menggambarkan Tuhannya dasarnya adalah imannya dia adalah ya karena Tuhan. Nanti saya akan bahas lagi apa yang menjadi pentingnya benar-benar sehingga itu membuat oh iya kita terbuka, karena selama ini iman percaya kita itu adalah kita datang kepada Tuhan dengan iman karena Dia menyembuhkan, karena Dia memberi saya berkat, karena Dia menolong saya. Itu yang tanpa kita sadari itu membuat kita seolah-olah iman kita berpacu pada yang kelihatan. Kalau boleh dikatakan adalah mungkin kita jabatan gitu. Wah, Yesus itu Tuhan. Berjabat. Iya, memang dia Tuhan. Kemudian kita mungkin melihat dia sebagai apa? Penyembuh, pelimpah. Sehingga kita sering kecewa sebagai orang percaya waktu itu tidak terjadi. Karena kita melihat iman kita, menaruh iman kita kepada sesuatu, yaitu jabatan. Jabatan itu ya seperti itu, ketuhanan, kesembuhan. Berapa banyak orang percaya menjadi kecewa waktu dia tidak mengalami kesembuhan. Dasarnya salah. Kita datang kepada Tuhan, iman kita karena kita melihat hal-hal yang nampak seperti jabatan, seperti sesuatu fungsi-fungsi gitu. Nah, inilah yang bahaya orang-orang kita yang sudah mengikuti Yesus menjadi kecewa waktu kita tidak menghadapkan itu, karena dasar iman kita salah. Nah, Bapak Ibu,
Nanti saya akan bahas kenapa kita mesti punya dasar iman yang tepat, sasaran yang tepat. Bukan bicara soal jabatan, bukan tentang keilahian, tapi bagaimana yang dikatakan kalau kita tahu Awe Tozer itu dia adalah seorang arkeologi atau teologi ya di Amerika di abad 20. Dia terkenal sekali bicara soal kenabian. Dia sangat tegas sekali bicara soal iman. Makanya dia dijuluki seorang nabi pada abad 20. Dia tekankan saudara. Nah ini nih poinnya. Bicara keimanan, sasaran iman kita itu adalah bukan kepada bagaimana apa yang Tuhan kerjakan, tapi dia bicara pribadi Yesus itu sendiri. Kira-kira nangkep nggak ya Bapak Ibu? Pribadi, jadi dilihat adalah hubungan, bukan yang embel-embelnya. Kalau ini ada cerita si seorang suami istri di dalam pernikahan ya. Ini diilustrasikan di dalam pernikahan itu, misalnya seorang pria diomongin sama pendetanya katanya gini, apakah saudara menerima dia wanita yang mempelai wanita ini, terus kemudian dia akan jadi masak, dia akan mencuci piring buat kamu, dia akan membereskan buat kamu. Pasti cewek itu protes dia. Dia akan bilang, kenapa hal-hal itu yang diceritakan bukan pribadi saya. Saya mau supaya engkau menerima aku secara pribadi. Bukan apa itu. Kalau engkau mencintai aku, itu semua akan aku lakukan. Kebalik ya. Jadi nangkep ya sampai sini ya. Jadi yang kita tekankan adalah hubungan. Kita mesti punya dasar tujuan iman kita untuk keselamatan yang tepat. Nah, di sini saya bayangkan lagi, keselamatan, kita bicara soal keselamatan itu bicara apa? Keselamatan itu mungkin bicara, saya terhindar dari masalah, terhindar dari persoalan, itu juga benar. Selamat itu keselamatan. Sebetulnya ada hal-hal penting bicara hal untuk keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu, kita buka ayat dulu ya. Ini yang menguatkan kita. Ini sih udah umum, kita sering dengar. Ini kita bicara kasih Tuhan, hubungan. Karena inisiatif, ini hebatnya kita bagi orang percaya adalah banyak orang mencari Tuhan, banyak orang berusaha mencari Tuhan. Tapi Tuhan sangat konsen, bukan kita berusaha mencari dia, tapi dia yang mencari kita. Karena dia pengen hubungan. Dia sangat penting itu hubungan itu. Ini mungkin nanti saya akan gambarkan beberapa ayat yang nanti terbandel dalam kita itu apa sih tujuan dari iman itu, supaya kita tepat, sehingga kita ada persoalan, ada tantangan, ada hal-hal yang membuat melemahkan iman kita, tapi karena kita tujuan dan sasaran iman kita tepat, itu akan membuat kita tetap kuat. Ya, kita baca mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya, Yohanes 3 ayat 16. Ini bicara hubungan. Umum sih ini. Ada yang bisa bantu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Berarti apa, Bapak Ibu? Allah yang luar biasa itu mau turun cuma buat satu, menjaga hubungan yang tadi saya bilang. Hubungan. Ya, tujuan iman kita sebetulnya bukan yang embel-embel, tapi adalah hubungan. Perry Packet bicara kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, itu ada sesuatu yang mengalir terus, kasih terus. Bukannya kita dapat sesuatu
tapi kita eh, cuma sebatas pengetahuan. Tapi waktu kita berhubungan dengan Tuhan, itu kita yang malah dapat sesuatu. Nah itulah terpancar. Jadi kita nggak usah susah-susah. Ibaratnya gini, banyak kan agama itu mengejar supaya seperti ini. Tapi sebetulnya kita hubungan aja, kita lakukan firman Tuhan, kerjakan. Itulah hubungan kita dengan Tuhan, itu yang membuat kita keluar dari tujuan iman kita. Itu satu adalah kita harus ada kedekatan dengan Tuhan. Nanti kita bisa bedakan. Terus kemudian kita baca Yohanes ini yang umum-umum, yang mungkin kita ini sering dengar. Yohanes 17 yang 3, yaitu sebetulnya hidup yang kekal. Mengenal siapa? Yohanes 17 ayat 3. Ini umum ya, sering kita dengar ya. Tapi ini luar biasa ayat firman ini. Kalau kita mencerna Yohanes 17 ayat 3. Oke, saya bacakan. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kembali lagi, pribadi Kristus. Ya, jadi saya dulu juga, pemikiran saya juga seperti itu. Saya dulu berpikir, kenapa saya jadi iman kita tuh up, down, turun naik. Ternyata tujuan iman kita tuh salah. Kita melihat sesuatu itu, Tuhan menolong saya, jadi saya bersemangat. Tuhan seolah-olah nggak tolong saya, jadi up. Itu yang dasarnya kita salah. Tapi kalau sekarang, kalau kita percaya, kita punya hubungan dekat, kita tahu tujuan iman kita, yaitu bagaimana Dia yang sumber dari kehidupan kita jalani hari-hari kita bersama Dia. Ya, terus maka itu yang membuat kita bersemangat. Ada masalah, pasti ada masalah. Setiap orang ada masalah, nggak ada yang bermasalah. Tapi ini saya bersaksi ya, persoalan saya dalam apapun pekerjaan, waktu dulu yang keluar bukan ucapan syukur, tapi gerutu. Iyalah, karena dasarnya kok Tuhan nggak tolong ya. Tadi kalau kita berpikir kan jabatan, katanya Tuhan, kok Tuhan nggak tolong saya? Katanya Dia penolong, kok saya nggak ditolong? Dasar kita salah. Kita nggak bercoba bergaul dengan Tuhan. Waktu kita bergaul dengan firman-Nya, bergaul itu yang jalan adalah apa? Waktu kita tahu itu, kita tahu, wah Tuhan pasti. Itu yang keluar ucapan syukur. Nah inilah inti dari tujuan iman kita. Terus Bapak Ibu, bicara tadi Yohanes 3, hidup yang kekal. Hidup yang kekal kan mengenal Dia kan. Tadi dikatakan, mengenal Dia yaitu mengenal pribadi Dia, dan Yesus adalah firman yang hidup, yang menjelma jadi manusia. Dia adalah teladan. Dia katakan bahwa Dia menetapkan bahwa dirinya adalah teladan. Kita bisa lakukan itu. Apalagi sekarang Roh Kudus ada dalam hidup kita, membantu kita. Bisa nggak kita ada masalah? Ya pasti, semua orang punya masalah. Tapi beda waktu kita bergaul dengan Tuhan dan kita tahu kasih Tuhan. Yang keluar adalah ucapan syukur, yang keluar adalah pujian. Enggak kita melankolis ya. Dulu saya jujur aja, saya melankolis, saya pikir itu rohani loh. Loh iya, nangis, sedih, Tuhan kenapa mesti begini. Jadi iya, tapi waktu kita tahu kebenaran ini, yang kita tahu enggak kayak gitu. Kita tahu
penyediaan Tuhan. Kita tahu. Jadi walaupun itu belum terlihat, tapi kita mantap menjalani setiap itu karena tahu tujuan iman kita tepat. Bukan kepada sesuatu yang tadi jabatan lah, keilahian, terus embel-embel. Kalau saudara beli sesuatu nih, kadang kita suka salah beli sesuatu. Misalnya kita mau beli bakso, sebetulnya kita bukan bakso yang kita mau sambal ya, sama kuahnya yang banyak, ya kan, gitu. Ya seperti itu kurang lebih. Nah ini ditekankan. Jadi dekat. Nah waktu kita dekat dengan Tuhan, kita sudah tahu jadi apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya. Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8. Ada yang bisa bantu? Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Amin. Jadi waktu kita berhubungan, ya, ada tuntunan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kemarin waktu saya dengar Den Haag, ya, Den Haag, dia bicara apa? Terkadang kita menjalani sesuatu, kadang Tuhan berbicara kepada kita, Dia tuntun karena kita mau pribadi Dia. Tapi kadang kita kan mau dengar atau enggak. Tuhan arahkan. Kadang yang lebih besar adalah kemauan kita. Kalau itu yang yang kita anggap benar bagi kita belum tentu benar. Nah itu coba waktu kita minta tuntunan Tuhan, Dia akan menuntun jalan hidup kita, Dia akan meluruskan jalan kita. Tapi kalau kita coba berusaha dengan kita, bukannya Tuhan gak tuntun, kita gak peka. Tujuan kita salah. Nah ini yang diajarkan tujuan iman. Nah kita akan belajar ciri-cirinya gitu loh. Sebetulnya iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang sungguh percaya dan bersandar kepada pribadi itu Yesus sendiri, bukan embel-embelnya, bukan jabatannya, bukan apa yang dia lakukan, itu semua bonus, tapi adalah pribadi Yesus itu sendiri, sehingga menghasilkan pertama pertobatan. Kita diingatkan pertobatan itu kan kita jadi diingatkan. Wah, aduhku salah, langkahku salah, tindakanku salah, itu diingatkan. Itulah iman yang menyelamatkan. Jadi tingkah laku kita membuat kita sendiri menderita sebenarnya. Saya tadi cerita sama Nelly, ya, waktu dulu kita belum mengerti bicara soal si Yusuf. Kita nangkepnya nih, Yusuf dia adalah kan perjalanan prosesnya panjang ya. Dia jeblosin ke goa, dijual, terus kemudian sampai ke dia dimuliakan. Kalau kita konsep pemikiran kita dulu, oh ini karena rencana Tuhan nih. Sering banget kan kita pikirin masalah-masalah ini karena kita, sebetulnya bukan masalah itu. Kalau kita telah lagi firman Tuhan, Yusuf tuh punya masalah. Masalahnya apa? Omong besar dia. Pada saat itu Yusuf bicara apa? Gandum, 12 gandum tunduk. Wah itu dia harusnya kita orang percaya nggak boleh sembarangan berkata-kata. Kemudian bintang sama itu juga mesti tunduk. Itu yang nggak disadari, dia ngomongin yang bikin iri hati. Kita sadar, nah ini maksud saya, kita nggak sadar terkadang kesalahan kita. Dulu konsep pemikiran kita adalah garis besarnya ini terjadi karena udah rencana Tuhan, kita yakin rencana Tuhan baik, benarnya. Nah, akibatnya Yusuf mengalami masalah demi masalah, bukan karena datangnya dari Tuhan. Masalah dia sendiri, tapi Tuhan menyertai. Alkitab mengatakan Tuhan menyertai sampai akibatnya dia boleh menjadi sadar setelah dia berubah. Nah, ini yang saya maksud adalah terkadang iman yang menyelamatkan itu adalah yang waktu kita benar, kita bertindak, bertingkah laku
itu kalau kita lebih berhati-hati, lebih bersikap bijaksana. Nah sekarang mungkin percaya deh, setelah kita percaya firman, kita mengerti firman, saudara, kita lebih berhati-hati, lebih menyikapinya itu lebih bijaksana. Makanya dibilang kita bijaksana karena kita menyikapi. Coba orang yang sembrono sikapnya, ya kan? Nah ini yang saya sampaikan adalah bicara soal pimpinan Tuhan. Kalau kita bergaul dekat dengan Tuhan, ya kita selamat. Bukan selamat soal keselamatan aja, keselamatan udah kita terima, tapi keselamatan kita, kan kita adalah duta-dutanya Kristus. Amin. Kita sebetulnya kita nih di dunia ini kan punya destiny sendiri kan, perjalanan sendiri kan. Tinggal perjalanan ini kita mau bawa maunya kita atau kita mau bawa kepada Dia yang sudah menebus kita. Nah, ini juga salah satu tujuan dari iman. Jadi, waktu kita tahu ini tujuannya, kita pasti nggak sembrono. Kita tidak akan sembarangan. Terus saya juga belajar gitu ya. Ternyata ya kita mesti bijaksana adalah kita banyak, kalau orang yang bijaksana lebih banyak mendengar. Setelah itu baru yang tepat kita tahu kita itu, karena jangan sampai seperti Yusuf. Akibatnya dia bukan yang nggak selamat, mengalami hal-hal yang tidak baik. Terus kita cirinya ya Bapak Ibu, dari hati, bukan dari mulut aja. Kita kalau banyak orang-orang percaya, yang katanya notabene percaya, kenapa dia tidak menjalankan imannya? Karena dia sebatas pengetahuan, sebatas nalar yang dia terima, perkataan doang, bukan dari bukan dari hatinya, tapi dari mulutnya. Saya percaya Tuhan, saya percaya. Saya percaya, saya beriman. Iman itu tanpa perbuatan mati. Nah, bisa kelihatan gimana? Saudara kalau melihat kita itu benar-benar adalah masuk dalam masalah, baru kelihatan. Jadi kalau saya dengar itu pembicara, saya lupa siapa ya. Wah, ini kalau masalah ini saya luar biasa, berarti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan buat saya. Nah, bisa nggak tuh kayak gitu? Tapi kalau tujuan iman kita benar, saya yakin. Makanya saya saksikan ya. Saya merasa, cuma saya nggak perlu saksikan detailnya. Kalau dulu saya nggak benar-benar belajar tentang firman Tuhan ini, saudara, pekerjaan, rumah tangga, kayaknya begitu, kalau kita pikir begitu berat gitu. Ya cuma saya nggak ceritain. Tapi maksudnya itu menjadi ringan waktu kita ngelihatnya kepada Tuhan. Dan kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi itu bukannya berat. Jadi sepertinya gini, masalah ada, tapi waktu kita nengok situ jadi berat. Pernah ngalamin nggak? Tapi waktu kita lepas, kita terus coba lakukan hal-hal yang baik, yang Tuhan mau, itu kayaknya ringan. Itu yang saya saksikan. Kalau dulu saya bilang, saya kan usaha ya, itu saya akan banyak ngeluhnya deh. Tapi waktu saya, ini saya salah nih, saya berarti melihat Tuhan, iman saya percaya itu terhadap sesuatu yang baik aja, sesuatu yang saya anggap menyenangkan hati saya, itu bukan tujuan dari iman. Sehingga kita nggak heran yang tadi saya katakan, nggak heran kita turun naik, up down. Kita harus jadi fighter. Jadi fighter itu adalah, ini masalah. Ya kalau kita dengar pembicaraan, ini masalah, bukan kita untuk takuti.
kita hadapi bukan karena kekuatan kita, karena ada dasar firman-Nya. Itu yang sangat yang memberkati saya. Makanya saya bersyukur saya belajar ini di Charis itu membuka paradigma saya itu tentang hidup di dalam iman. Itu bukan satu bullshit. Mungkin ya kita mesti punya pengalaman itu. Pengalaman itu yang membuat kita tuh jadi dewasa. Yang membuat kita jadi benar terhadap menyikapinya dengan benar. Menyikapi dengan benar itu yaitu kita nggak sembrono, kita lakukan apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita tuh bergantung penuh. Oke, nggak berasa. Saya merasa, waduh, saya nggak akan bisa nih. 20 menit, IAG aja masih kurang 3 menit. Tapi puji Tuhan. Terus Bapak Ibu, jadi kesimpulannya adalah tujuan iman kita jelas. Jangan lihat kepada sesuatu jabatan dari Yesus. Jangan lihat kepada apa manfaat yang kita dapat. Tapi lebih kepada hubungan. Hubungan itu yang memampukan kita bertahan. Bertahan itu adalah yang kita sebut kita selamat di dunia ini. Karena apa? Cara tindak kita, perilaku kita itu tidak mencelakai kita. Karena kita, tadi yang saya bilang, jangan seperti Yusuf. Itu akibatnya Yusuf. Banyak sih tokoh-tokoh Alkitab yang sebetulnya yang tadinya kita anggap, oh ini rencana Tuhan ya. Kita kan diajarin, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, yang buruk bisa dirubah menjadi baik. Itulah Tuhan. Dan kita sebagai teman sekerja Tuhan, kita yang lakukan, bukan bagian Tuhan. Tuhan yang berikan, kita yang lakukan supaya itu bisa jadi baik. Dengan Roma 12 ayat 2, rubah pola pikir kita, pembarui diri kita. Dengan apa? Bukan dengan pengalaman saya, bukan dengan kemampuan saya, tapi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Itu yang membuat kita menuntun tadi Mazmur katakan. Mazmur ya. Katakan. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan yang bersandar pada kasih karunia Allah, bukan usaha kita sendiri, karena keselamatan adalah anugerah. Ya, bukan usaha kita. Kita tinggal lakukan aja. Kalau si pembicara kita tuh bilang katanya, segampang itu, kita lakukan aja, percaya aja. Terkadang kita nggak mau. Kenapa? Karena kita selalu pakai pikiran yang belum diperbarui. Betul, percaya aja. Tapi Tuhan, saya punya otak nih gitu. Tapi terkadang nggak selamat karena otak kita yang berpikir dengan kemampuan kita, dengan pikiran kita yang kita anggap pinter, tapi nggak berbalik kepada firman. Terus kedua, itu kalau kita baca Efesus 2 ya tadi ya, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Efesus 2 ayat 8, 9. Kita baca dulu deh. Tinggal berapa menit kok Imam? 2 menit setengah. Oh iya, tinggal dikit lagi kok. Nanti. Efesus 2, 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, kita kan di sini juga belajar kan ya. Saya juga nangkep kita itu grace and faith. Grace sudah diselesaikan, faith bagian kita. Nah, iman itu bagian kita yang menjalani. Nah, itu makanya iman menyelamatkan, jangan sembrono, tapi iman timbul dari pendengaran firman. Ya kita belajar firman Tuhan. Jadi waktu kita ada masalah yang keluar firman. Itu yang. Terus yang ketiga cirinya adalah bagaimana kita itu menghasilkan buah. Perubahan hidup kita ada. Itu ciri dari
Iman menyelamatkan. Jadi ada perubahan hidup. Bukan sekedar aja, bukan yang tadi saya katakan turun naik, nggak ini. Saya pernah saksikan kalau imam, ternyata buah itu nggak usah dicari-cari, ada di dalam diri kita. Udah waktu kita terima Tuhan Yesus, itu yang keluar waktu kita ada masalah. Buah roh itu keluar semua. Waktu kita disakitin orang, waktu kita lakukan sesuatu yang kita nggak terima dalam itu keluar. Dibilang apa? Pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau kita disakiti itu hilang semua sebetulnya. Tapi sebetulnya Tuhan mau supaya itu keluar yang dalam diri kita. Buah roh itu keluar. Ternyata ada dalam diri kita. Ya kita mau apa enggak? Ya fight-nya itu. Fight itu harus dilakukan. Waktu kita tidak lakukan, kita nggak selamat. Apa? Ya mengalami masalah demi masalah. Karena kita pakai konsekuensinya ya. Kita ngalami karena perbuatan kita sendiri. Ya seperti tadi saya sampaikan, balik lagi ke Yusuf. Ya. Terus kemudian harus ada perubahan hidup. Yakobus 2:17. Nanti baca sendiri. Tetap bertahan dalam iman meski menghadapi pergumulan. Tadi saya sudah sampaikan. Terus kemudian sudah disampaikan menghasilkan buah roh. Galatia 5:23. Jadi Bapak Ibu, saya sudah akhiri, tapi saya garis bawahi iman yang menyelamatkan adalah, tujuan dari iman yang menyelamatkan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian kita nikmati kasih Tuhan, kita lakukan maka kita selamat. Selamat dalam itu bukan apa? Kita dijauhkan dari jalan-jalan yang salah. Kita sadar nggak bahwa kita banyak masalah karena kita terkadang mengandalkan kekuatan kita. Coba kita merenung. Waktu kita tahu itu, tadi Firman katakan Tuhan menuntun. Tuhan membuat jalan kita, meluruskan yang tadinya kita mau ke sana diluruskan. Jadi itulah iman menyelamatkan. Saya selesai. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati buat kita semua. Kita mau doa ya.